Jarang banget ya kita lihat kebun-kebun kayak gini. Kita pasti bakal penasaran nih gimana pembudidayaannya, dari perawatannya hingga pemasarannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ikutin video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Widya Pratiwi. Saya berasal dari Agroteknologi D. Nah, sekarang saya lagi ada di kebun kelapa. Nah, kebun kelapa ini terletak di Desa Kalimas, dan sekarang kita bakal lihat tentang teknik pembudidayaan sampai pemanenan dan pemasaran. Nama saya Imade Suparwata, umur saya 41 tahun. Ya. Profesinya sekarang petani ya Pak ya? Ya. Selain petani ada profesi sampingan atau apa Pak? Nggak ada sih. Nggak ada, berarti petani ya Pak. Bapak, lahan pertaniannya berapa luasnya Pak? Kalau yang di sini sih ada 2 hektaran. Kalau untuk keseluruhan sih sekitar 4 hektar. 4 hektar ya Pak ya. Bapak jadi petani nih sejak kapan ya Pak ya? Nah, kalau jadi petani, kalau mulai menekuni petani itu mulainya di tahun 2000. Nah, tadi kan kami udah jalan-jalan ke kebun ya Pak ya, ada lihat beberapa inilah Pak ya, kebun kelapa. Nah, itu varietasnya, itu Bapak ada berapa jenis varietas dan varietas apa aja Pak? Nah, kalau di sini sih kami menanam ada 2 varietas, yaitu pertama varietasnya kalau kami menyebutnya itu kelapa tahun. Kalau biasa masyarakat ini kan kelapa lokal. Dan yang kedua itu jenisnya hibrida. Kalau kelapa tahun itu dari mulai tanam lah, sebelum pembibitan itu, dari kita mulai nanam sampai kita panen itu sekitar 6-7 tahun baru bisa dipanen. 6-7 tahun ya Pak ya. Kalau yang hibrida itu 4 tahun sudah bisa, 4 atau 5 tahun sudah bisa panen. Masyarakat di sini lebih banyak pakai hibrida atau lokal Pak? Kebanyakan lokal. Lokal ya. Itu bibitnya dapat dari mana ya Pak? Nah, kalau bibit sih mungkin turun temurun dia, ya, keturunan dari tanaman pertama itu. Lalu mau tanya juga Pak, kalau misal untuk prosedur tanam itu gimana Pak? Prosedur pembibitannya? Nah, kami sih jarang pembibitan itu mandiri lah dari Mandiri, kami ya, sepengetahuan kami begitulah ya. Iya. Paling kami semai, kalau memang ada hamanya itu kita semprot pakai pestisida. Habis itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan barulah kita pindahkan. Oh, sekitar 2 bulan sampai 3 bulan baru dipindahkan ya Pak ya. Berarti enggak ada perlakuan khusus gitu, enggak ada ya Pak ya. Kayak cuman ya di pembibitan doang gitu ya Pak ya. Di pembibitan doang aja. Oh iya, siap. Sekali ya Pak ya. Nah, itu untuk luasnya antara satu tanaman kelapa ke tanaman lainnya itu berapa kira-kira? Kalau jenis untuk kelapa tahun itu, kalau biasa kami ukuran pakai lengan itu depak ya. Kalau depak itu, kalau untuk kelapa lokal itu sekitar 5 depak. 5 depak ya Pak ya. Sekitar berapa meter ya? Satu depak kurang lebih 10 meter.
Lalu untuk yang hibridanya Pak? Kalau hibrida dia agak kecil, jadi sekitar 3 depak itu, 3 depak sekitar hampir hampir 6 gitu. Karena dia kan daunnya kan nggak terlalu panjang gitu. Jadi kalau kelapa lokal itu kan dia besar, dia panjang. Untuk ukuran 5 depak aja hampir bertemu dia. Ya. Lalu ada nggak sih Pak pemupukan di entah setiap bulan atau setiap tahun pada tanaman kelapa? Kalau untuk efektifnya ya, pemupukan tuh perlu sebenarnya. Setahun minimal lah ada, setahun tuh minimal itu 1 kali. Kalau lebih baiknya setahun 2 kali per 6 bulan. Mm-mm. Kan stabilitas buah itu terjaga. Mm-mm. Itu biasanya pakai pupuk apa Pak? Kami sering sih pakai pupuk NPK. NPK. Iya. Oh iya Pak. Berarti ini apa untuk pemupukannya tidak terlalu rumit ya Pak ya, untuk ya sekitar 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali itu lebih bagus. Nah untuk cara pemupukannya bagaimana Pak? Nah, kalau kita pakai pupuk NPK itu kita paling kita tebar aja di bawahnya. Oh di bawah. Ya, di bawah di kelilingan pokok itu, pohonnya. Oh iya Pak. Kalau untuk satu pohon sih kemungkinan bisa 1 kilo lebih. Satu pohon. Ya. Lalu ada nggak sih Pak kayak pembersihan lahan biasa untuk perlakuan khusus kelapa nih gulmanya, untuk gulmanya itu dibersihkan atau memang nggak perlu gitu Pak? Kalau untuk lebih bagusnya sih dibersihkan, tapi jangan terlalu sering pakai herbisida dia. Lebih baik. Nah, kalau herbisida itu mempengaruhi buah dia. Oh gimana Pak itu Nah, kalau mempengaruhinya? dia bisa gugur, yang kecil-kecil itu dia bisa gugur. Oh bisa gugur gitu ya Pak ya. Kalau lebih bagusnya kita tebas, kalau memang ada rukunnya kita bakar. Nah itu akan lebih bagus ya. Baik. Nah untuk hasil panennya sendiri Pak, dari kelapa hibrida dan kelapa lokal itu ada perbedaannya atau enggak Pak? Ada sih perbedaannya. Kalau kelapa lokal itu kan buahnya besar, dia agak jarang. Biasanya satu tandannya itu kan paling banyak lah 10 ya, 10 atau itulah paling banyak 10-an gitu kan. Kalau hibrida kan dia lebih banyak, bisa belasan, bisa mencapai 20 dia satu itunya, satu Tandannya ya Pak. Lalu untuk pemasarannya nih Pak, pemasarannya sendiri kelapanya nih dijual dalam bentuk kelapa muda atau harus ada pengolahan terlebih dahulu sebelum dipasarkan Pak? Nah kalau kami di sini sih melakukan penjualan itu kelapa yang tua. Kelapa yang tua Pak? Ya, kelapa tua. Kami jarang, kelapa muda sih kami jarang. Kami hanya menjual kelapa tua itu dikupas sebenarnya. Dikupas Pak? Ya, dikupas tapi disisakan serabutnya. Itu aja sih. Supaya apa Pak disisakan serabutnya? Nah, kemungkinan untuk dibawa mungkin diekspor kemana atau dibawa keluar daerah juga kan, itu dia tidak terjaga apa namanya ya, isi dalamnya. Isinya. Oh berarti ini perlakuan pasca panennya Pak ya, Ya. supaya bisa nyampai di tempatnya yang dituju dengan tetap kondisi yang baik gitu Ya. Pak. Oh ya. Nah, apa masih menggunakan kelapa lokal Pak? Ya karena inilah ya, kami kan dari dulu menggunakan kelapa lokal itu kan buahnya. Perbedaan pun juga ada di buah. Kadang yang kelapa hibrida ini kan buahnya agak sedikit kecil lah. Kalau yang kami tanam yang kelapa lokal ini kan buahnya lebih besar. Dia bisa, kalau yang lokal ini bisa 1,5 kilo, bisa mencapai 2 kilo dia besarnya. Gitu. Kalau yang hibrida ini paling bisa mencapai 1 kilo, 1,1 kilo. Kalau kelapa hibrida Bapak dapat bibitnya dari mana Pak? Nah, dulu saya sih pernah dulu ada teman-teman juga sih sebenarnya. Lihat ada kelapa hibrida, kita ambil, kita mintalah dengan teman-teman itu,
kita bibitkan. Cuman kalau dia dibibitkan lagi sudah enggak, ini kualitas buahnya sudah berkurang lagi. Udah beda lagi dari ini induknya. Indukannya. Baik Pak, mungkin sekian dari wawancara kami. Terima kasih atas waktunya.